saya adalah Flip Pryor. Saya bekerja di ABC di Australia atau ABC di Australia, dan saya di sini sebagai perwakilan dari First Draft. Saya bekerja di media, sama seperti Anda sekalian, sama seperti Irene. Saya akan mengatakan dia adalah seorang mantan wartawan yang masih ada dalam hati saya profesi tersebut. Tetapi kami adalah broadcaster Australia pertama yang ikut di dalam network First Draft, dan itulah saya akan jelaskan kenapa kami melakukannya, karena ini adalah sumber daya yang gratis bagi para wartawan. Jadi mungkin dengarkan saya dulu sebentar berbicara sebelum kita langsung masuk ke prakteknya. Saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan First Draft. Itu dibentuk pada bulan Juli tahun 2015 dan ada 9 kelompok yang berbeda yang semua bekerja di dalam media sosial dalam melakukan verifikasi konten. Jadi siapa yang menggunakan media sosial untuk liputannya setiap hari? Silakan angkat tangan yang menggunakan sosial media. Nggak usah malu-malu, silakan. Jadi mungkin di sini lebih banyak mau belajar tentang media sosial, bagaimana itu digunakan di dalam melakukan mencari sumber. Kalau misalnya saya terlalu cepat atau mungkin ada yang belum dipahami, mohon angkat tangan. Atau misalnya internetnya berhenti. Karena kami juga ingin belajar juga dari Anda semua. Jadi mohon jangan sungkan-sungkan, saya sangat bersahabat orangnya. Jadi ini ada 9 kelompok yang berbeda yang memutuskan daripada kita bekerja sendiri-sendiri untuk masalah yang sama, mari kita bekerja bersama-sama. Jadi akhirnya ketika 9 kelompok ini membentuk First Draft Coalition atau koalisi First Draft. Jadi ada website ini dan saya rekomendasikan agar Anda mengunjungi website ini. Kita tidak punya semua website itu diterjemahkan, tapi sedang diusahakan agar ini semua diterjemahkan. Dan kebanyakan training di website ini berbentuk video dan studi kasus mengenai informasi yang bisa membantu Anda dalam pekerjaan Anda, dan semuanya gratis. Dan alasan utama kami membuat website ini adalah untuk memberikan sumber daya gratis bagi para wartawan. Dan ini adalah hal-hal yang bisa Anda lihat di website tersebut. Pada bulan September tahun lalu kami meluncurkan kemitraan atau network kemitraan First Draft. Ada lebih dari 100 newsroom di seluruh dunia yang bergabung di sini, dan juga network sosial seperti Facebook, Twitter, Google juga terlibat di dalam network atau jejaring ini. Dan saya dan rekan-rekan saya juga banyak berkunjung ke 4 lokasi berbeda untuk pertemuan-pertemuan partner atau mitra seperti di Hong Kong, Korea baru-baru ini, dan kami juga memiliki jejaring akademisi ya, di mana ada 35 sekolah-sekolah yang ikut terlibat di sini. Kalau Anda ingin newsroom atau ruang berita Anda juga bergabung di sini, silakan. Karena kalau sudah bergabung, Anda bisa juga berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia yang juga ingin menyelesaikan masalah yang sama seperti Anda. Dan ini adalah satu forum yang sangat terbuka. Kita bisa saling berbagi ide, berbagi sumber daya, dan bisa saling membantu. Karena kita semua berusaha untuk bekerja dengan tujuan yang sama. Kita tahu bahwa kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk mendukung jejaring-jejaring yang besar, terutama di kawasan ini. Mungkin rekan saya di Jakarta menunjukkan WhatsApp-nya, dan ada sekitar 3.000 message dalam 4 jam terakhir. Kalau saya hanya dapat 1 message. Jadi kita tahu bahwa WhatsApp itu begitu terkenal di Indonesia, dan banyak informasi yang beredar melalui WhatsApp. Jadi kalau misalnya Anda bisa bantu kami untuk memahami apa saja masalah-masalah yang ada di Indonesia, nanti kami juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi untuk berita bohong, kita akan bahas dengan cepat karena banyak orang membahas ini. Ada yang tahu tidak kenapa tiba-tiba ada satu loncatan begitu tinggi dari grafik ini di Google? Ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab untuk hal tersebut? Ya, karena Donald Trump. Ya, media apa sahabatnya media. Ya, memang itu yang terjadi. Karena di dalam konferensi pers yang pertama sebagai presiden yang terpilih, ia menunjuk kepada CNN dan ia mengatakan, saya tidak bicara kepada Anda karena Anda adalah berita bohong. Lalu saya, ya ampun. Dan kemudian dia juga menuduh hal yang sama kepada orang-orang atau kepada Washington Post, kepada New York Times. Jadi media apapun yang mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri, ia akan langsung menuduh itu adalah kabar bohong. Dan sekarang ada diskusi yang berlanjut di antara para politisi-politisi top di Amerika Serikat, dan mereka mendiskusikan bahwa
ini adalah satu taktik yang tidak spesifik yang Donald Trump gunakan untuk memastikan bahwa media-media arus utama itu dikurangi kredibilitasnya, terutama bagi media yang tidak sesuai dengan tujuannya. Kita tahu ini terjadi di seluruh dunia, dan dalam beberapa hari di Indonesia kami juga mendengar cerita-cerita di Indonesia, dan juga seperti di Filipina, di Perancis juga ini terjadi. Jadi ini memang merupakan bagian dari satu tren global. Jadi masalah yang Anda hadapi di Indonesia itu sama juga yang dihadapi oleh orang-orang di negara-negara lain. Lalu propaganda itu juga merupakan satu masalah besar. Jadi mungkin kita jangan menggunakan kata-kata berita bohong, karena akhirnya jadi tidak ada artinya, terutama saat dibicarakan oleh politisi. Jadi kita pikirkan satu istilah lain, yaitu ekosistem misinformasi. Nah, di sini ada selebaran yang kami berikan, dan ini di Indonesia. Mudah-mudahan ini diterjemahkan dengan benar, karena kalau tidak, mohon beritahu kepada kami, karena bahasa Indonesia saya itu tidak ada sama sekali. Saya tidak bisa sama sekali. Dan ini adalah sumber-sumber daya yang ingin kami hasilkan untuk Anda dan juga untuk wartawan di Indonesia. Jadi ini ada perbedaan yang besar. Misinformasi adalah informasi itu yang palsu, tetapi orang yang menyebarkan itu percaya bahwa itu benar. Ada orang yang hanya menyebarkan di media sosial tanpa dipikir-pikir dulu, tanpa perlu dicek dulu. Mungkin kelihatannya benar, jadi mereka langsung share ke teman-temannya dan keluarganya. Nah, masalahnya informasi ini bekerja dengan bisa berjalan dengan sangat cepat, dan kadang-kadang masalahnya adalah yang kita sebut ada satu titik kebenaran. Jadi ada sedikit kebenaran, tapi masih belum benar semuanya. Masih ada cukup benar di dalamnya, sehingga kadang-kadang orang-orang akan langsung menerima hal tersebut tanpa mempertanyakannya. Nah, itu ada menjadi satu masalah. Lalu ada satu lagi yang merupakan informasi palsu, dan si orang tersebut tahu ini memang informasi palsu, tapi sengaja disebarkan untuk menciptakan masalah atau untuk tujuan-tujuan politik. Nah, itu yang disebut dengan disinformasi. Saya akan tunjukkan beberapa macam. Ada satir atau parodi. Kita akan mulai dengan yang itu dulu, satir dan parodi. Kan semua orang pasti senang komedi dan satir dari internet, ya kan? Dan ada yang tahu mengenai tentang The Onion, website The Onion. Karena ini membuat bagi kita sulit untuk menciptakan algoritma untuk mengeluarkan berita-berita yang mungkin bohong. Karena tidak ada yang ingin melihat The Onion ini hilang, karena ini sangat lucu. Nah, masalahnya kalau ada hal-hal seperti ini harusnya menjadi satu lelucon. Ada orang yang menampilkan foto. Ada yang mengenal orang ini siapa? Dia adalah kandidat dari Perancis, dan ia sebenarnya sedang memakai jam tangan Rolex. Dan seorang sosialis yang yang alirannya sayap kiri biasanya tidak akan memakai jam Rolex. Dan ini difoto dan kemudian diviralkan di Facebook dan di media-media sosial. Dan orang yang membuat ini, ia mengatakan bahwa orang yang percaya ini memang harus belajar berpikir. Karena masalahnya kalau kita lihat, hanya ada satu retweet. Dan ini tergantung, dan ini semua kita lihat berapa banyak foto ini telah digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Ada yang pernah lihat situs seperti ini? Ini adalah clickbait. Ada hal yang sama seperti itu di sini. Tapi yang ada di sini ini luar biasa. Jadi Anda klik, dan ini membawa Anda ke sebuah halaman yang banyak iklannya. Dan pada saat Anda mengklik itu nanti orang menghasilkan uang. Nah, itu juga masalah. Ada orang yang mendapatkan keuntungan dari hal tersebut karena Anda mengklik dan masuk ke sebuah website. Nah, ini adalah satu contoh mengenai konten palsu. Dan konteks itu juga sangat penting. Karena dengan banyaknya misinformasi yang beredar, ada mungkin foto yang mungkin berhubungan dengan kejadian 3 tahun yang lalu tiba-tiba foto ini muncul lagi. Tetapi dibilang kabar tentang hal yang lain. Jadi misalnya contoh foto ini. Jadi adanya serangan di Westminster di London, dan ini kemudian muncul di media sosial Rusia dan mengatakan bahwa orang ini bertanggung jawab.
Padahal sebenarnya ini adalah satu kejadian pada tahun 2013 dan tidak ada hubungannya dengan yang dikatakan. Jadi masalahnya di sini adalah ini adalah informasi palsu, atau informasi palsu itu akan berjalan lebih cepat daripada informasi yang mengkoreksi informasi palsu tersebut. Nanti kita akan berikan beberapa tools. Ada yang pernah menggunakan advanced image search? Oh, satu orang? Oh, dua orang. Nah, pasti senang nih. Karena ini kan sangat membantu kita. Nanti kan saya tunjukkan beberapa tools yang bisa membantu kita untuk mencari tahu apakah foto itu benar atau tidak. Nah, ini satu contoh. Ini adalah satu foto mengenai dua anak kecil yang saling melindungi, dan ada yang men-tweet bahwa ini terjadi setelah gempa di Nepal. Tapi sebenarnya ini adalah foto dua anak Vietnam. Dan di foto pada tahun 2007. Dan si fotografernya yang mengatakan, bukan, ini kan foto saya yang ambil. Jadi bisa dilihat masalahnya di sini adalah foto yang palsu itu mendapatkan 7.000 retweet. Tetapi yang mengkoreksinya hanya separuhnya saja di retweet. Lalu juga website-website dengan informasi palsu. Ini juga masalah. Banyak nggak di Indonesia informasi palsu? Nah, ini seperti ABC News, website ABC News. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, harus dilihat di layar bahwa ini adalah abc.com atau .co. Itu bukan website resmi. Tetapi menantu Donald Trump mengetweet website ini. Dan seringkali Anda lihat bahwa website-website semacam ini, mereka memunculkan kombinasi antara berita benar, berita yang separuh benar, dan berita yang benar-benar bohong. Jadi biasanya orang awam melihat ini karena kan semuanya kelihatannya sama, sehingga sulit untuk bisa membedakan yang mana yang resmi dan mana yang tidak resmi. Jadi ini adalah satu masalah yang terus timbul di dalam kemelekan media, dan ini adalah hal yang kami lakukan bersama-sama dengan media sosial, yaitu melakukan verifikasi dan juga upaya-upaya melek media yang bisa kami berikan. Nah, foto ini dari kantor berita Korea Utara. Kelihatannya begitu menawan, seperti pertunjukan kekuasaan. Tapi kalau kita lihat, kapal-kapal tersebut sudah di Photoshop. Jadi hanya di copy di dalam foto tersebut supaya kelihatan lebih hebat. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan materi yang dikeluarkan oleh rejim-rejim seperti Korea atau Iran. Jadi kita harus melakukan double check atau bahkan triple check. Karena kadang-kadang foto tersebut dimanipulasi dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Nah, ini yang paling favorit bagi saya. Karena ini adalah hoax yang paling populer di Amerika. Ini akan sangat luar biasa kalau memang ini benar. Tapi saya yakin sudah pasti Pop tidak akan mengendorse Donald Trump. Tapi banyak orang percaya ini. Dan cerita ini mendapatkan banyak orang yang share di Facebook, sebanyak lebih dari 1 juta orang. Dan di website ini, WTE5 ini mengatakan di website bahwa kami adalah website satir. Jadi kebanyakan memang cerita atau liputan kami adalah fantasi. Itu sudah tertulis di website. Tapi tidak ada yang mau membaca bagian tersebut. Dan banyak orang kemudian jadi tertipu. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif ini, pada saat itu ada sekitar 370.000 orang yang kemudian melihatnya. Kita lihat bahwa ini menarik karena ini adalah tidak ada yang disebut dengan Dan The Guardian, walaupun ada posting berita seperti ini. Dan ternyata ini adalah sebuah lapangan parkir. Anda tahu meme? Nah, ini karena kita tahu menyebar dengan sangat cepat, meme-meme seperti ini atau meme, karena sangat menarik dan biasanya orang-orang mendapat informasi begitu banyak. Jadi kalau misalnya mereka melihat sesuatu yang memang mendukung argumentasi mereka tidak mau mengecek lagi, mereka langsung disebar lagi karena sepertinya memang benar. Dan biasanya karena otak kita begitu banyak informasi yang masuk, sehingga begitu mudah kita langsung menyebar berita tersebut tanpa kita cek dulu. Dan ada berbagai macam alasan kenapa ada orang sharing berita-berita tersebut. Kalau di Amerika, mereka ingin fokuskan pada profit atau keuntungan, tetapi ada juga alasan-alasan lainnya. Mungkin kita tahu pada saat ada breaking news, ada contoh yang luar biasa kemarin mengenai apa yang tidak boleh dilakukan pada saat breaking news di Australia. Saya tidak tahu apakah ada yang melihat berita mengenai Istana Buckingham. Ada yang lihat
apa yang terjadi dengan Pangeran Philip kemarin. Saya akan jelaskan dengan cepat. Jadi jam 3 pagi di Inggris Raya, dan Buckingham Palace atau istana mengeluarkan pernyataan kepada seluruh stafnya dan mengatakan, wah, harus ada pertemuan darurat. Dan itu jam 3 pagi di sana, dan semua orang panik. Jadi orang mulai mengatakan, wah, ternyata mungkin ratunya sudah meninggal atau Pangeran Philip sudah meninggal. Jadi semua media berkumpul di istana, semua orang saling tweet, semua saling berbagi informasi bahwa mereka akan menghadapi satu pengumuman. Jadi orang sudah mulai berlaku seolah-olah Pangeran Philip sudah meninggal. Jadi mereka sudah menyiapkan laporan mereka. Lalu kemudian beberapa jam kemudian ternyata Pangeran Philip itu mau pensiun. Ia tidak mau melakukan tugas-tugas kenegaraan lagi. Jadi kemudian semua orang kaget. Padahal sudah ada ratusan ribu tweet dan juga posting di media sosial yang sudah keluar salah. Jadi para wartawan juga sama buruknya seperti yang lainnya seperti dalam kasus ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa media Prancis melaporkan bahwa Pangeran Philip sudah meninggal. Dan salah satu teman wartawan saya mengatakan, loh, media Prancis tuh dapat berita dari mana? Apakah punya link? Dan ternyata si media ini melakukan retweeting tanpa mengecek kebenarannya. Dan kalau kita Google, ternyata tidak ada beritanya setelah dicari-cari. Jadi sebagai wartawan kita mempunyai tanggung jawab ekstra. Kita harus berhati-hati. Sulit karena kadang-kadang kita ingin jadi yang terdepan, tapi lebih baik kita jadi yang benar daripada yang terdepan. Walaupun ada banyak tekanan, lebih baik kita jadi yang benar daripada yang duluan. Dan secara cepat, ini juga menjadi satu masalah. Informasi ini mulai keluar kepada orang-orang. Ini sangat sukses karena ini menghasilkan uang. Jadi di dalam pemilu, di dalam BuzzFeed itu melakukan satu penyidikan dan ternyata mereka menemukan bahwa ada 140 website palsu yang ada di Eropa Timur yang membuat cerita-cerita palsu, dan setiap ada orang yang ngeklik mereka mendapatkan uang. Dan ini adalah anak-anak remaja yang menghasilkan 5.000 sampai 10.000 dolar seminggu. Dan mereka tidak akan menghentikan hal tersebut karena itu kan uang gampang. Jadi pada saat BuzzFeed meliput tersebut, kami tidak peduli apa yang terjadi pada sisi tersebut, tapi yang kami tahu kalau ada orang yang mengklik, mereka mendapatkan uang. Nah, ada orang-orang juga yang dibayar untuk menyampaikan pesan. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana. Apakah itu juga terjadi di Indonesia? Ada orang dibayar untuk menyebarkan berita? Nah, kalau di Filipina, dengan adanya pemilu, di dalam pemilu presiden, Rapples melakukan suatu penyidikan besar, dan ternyata para politisi itu membayar netizen atau membayar orang-orang untuk menyebarkan propaganda melalui sosial media. Dan itu menjadi satu masalah besar, dan itu juga terjadi di Australia. Lalu di level berikutnya yaitu bot. Ada yang tahu mengenai bot? Nah, kita harus hati-hati sama bot karena ini akan menjadi lebih bahaya daripada yang kita tahu sekarang. Karena Maria Rappler itu pernah mengatakan Twitter bot menjadi satu masalah pada saat masa-masa pemilu di Filipina. Ada yang tahu apa itu bot? Ada yang tahu bot? Apa itu bot? Jadi bot itu adalah satu pesan yang dikirim secara otomatis. Jadi misalnya saya ingin mendukung kandidat tertentu di dalam satu pemilu, paslon. Saya bisa membuat satu program sederhana di mana dia akan mengirimkan ratusan tweet setiap menit untuk mendukung kandidat tersebut atau calon tersebut. Nah, ini semakin canggih dewasa ini. Jadi seringkali bot Twitter itu seolah-olah seperti akun asli, ada fotonya dan ada pesannya. Padahal faktanya itu hanya dijalankan oleh sebuah robot. Dan FBI di Amerika sedang berusaha melihat seberapa besar pengaruh bot terhadap pemilu Amerika kemarin. Dan pemerintah juga melihat hal tersebut karena dilihat bahwa Rusia juga mungkin mengintervensi dalam pemilu ini. Jadi kita harus hati-hati, harus kita pahami, dan kita harus bisa mengenali kalau memang itu terjadi di sini, karena itu adalah masalah yang besar. Lalu dengan website-website palsu, nanti Anda akan mendapatkan salinan dari presentasi ini, jadi tidak perlu dicatat. Karena sangat mudah untuk membuat website palsu atau melihat atau mengidentifikasi website palsu. Jadi kita lihat apa petunjuk-petunjuknya. Nah, ini adalah logo ABC News yang benar. Nah, satunya lagi adalah yang palsunya.
Jadi dengan website-website semacam ini biasanya sangat mudah untuk dipalsukan. Ada memang satu cara untuk bisa mengcopy satu website secara keseluruhan, walaupun ada perbedaannya yang mungkin tidak terlalu mirip. Ada yang menggunakan tools ini, whois.com. Ada yang pernah menggunakan whois.com? Nah, ini merupakan salah satu tools yang berguna bagi kita kalau misalnya kita ketikkan alamat web atau alamat internet, nanti ini akan mengeluarkan informasi atau data, yaitu data registry, dan kita mendapatkan informasi kontak. Jadi misalnya di sini kita bisa mendapatkan nomor teleponnya, kita bisa dapatkan emailnya, nama orangnya. Walaupun kadang-kadang tidak selalu benar informasinya, karena pasti ada orang yang berusaha memalsukan atau menyembunyikan identitas mereka. Tapi kita bisa melakukan pengecekan melalui website ini. Jadi misalnya untuk abcnews.com, ternyata ini didaftarkan oleh seseorang di Phoenix, Amerika. Jadi kalau misalnya kalau itu adalah media besar, tidak mungkin yang mendaftarkannya adalah nama pribadi. Pada saat juga kita lihat pada tanggalnya, seringkali misinformasi yang beredar, yang disebarkan itu di luar konteks. Jadi misalnya ada foto yang terjadi 3 tahun yang lalu tapi baru disebar sekarang dan disebut bahwa itu adalah kejadian yang berbeda juga. Kalau misalnya ada nama wartawan di foto tersebut dan kita Google namanya dan ternyata tidak ada bukti-bukti pendukung terhadap si wartawan tersebut, maka kita coba checking kalau misalnya ada link ke bagian-bagian luar lainnya. Tapi harus hati-hati karena ada contoh di mana website berita palsu akan melink kepada website yang resmi. Nah, itu menjadi sulit bagi kita untuk mengeceknya. Ada yang pernah melihat ini di Facebooknya? Melihat hal ini di Facebook? Ada yang pernah? Jadi Facebook mengambil berbagai macam langkah untuk menangani masalah ini. Karena ini terus-menerus berubah, karena terutama beberapa hari yang lalu. Jadi ini merupakan hal yang sangat dinamis. Jadi yang dilakukan oleh Facebook saat ini, mungkin sulit untuk dibaca ya kecil-kecil, tapi ada langkah-langkah yang disebar oleh Facebook bahwa mengenai perbedaan antara konten asli dengan konten palsu secara online. Dan memang ini juga sedikit sulit karena ada orang yang tidak tahu bedanya. Dan mungkin mereka tidak akan melakukan langkah-langkah ini. Tapi ini adalah hal yang juga dilakukan oleh Facebook untuk bisa menangani berita palsu. Dan kemarin Facebook juga datang di Indonesia membahas hal ini. Facebook berusaha untuk mengambil insentif atau berusaha menghapus insentif, yaitu antara link link berita dengan mereka yang mengklik untuk mendapatkan uang.